Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mewawancari masnya. Boleh tahu sebelumnya namanya siapa, Mas? Nama saya Husen. Husen ya, berarti saya bisa panggil Mas Husen ya, Mas ya? Ya, oke. Ini saya dari salah satu mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang ya, Mas ya? Boleh melakukan wawancara di sini ya, Mas ya? Nah, ini yang pertama, kalau boleh saya tahu, apa sih nama perusahaan kaca ini, Mas? Kalau dari ini sebenarnya masih toko Tanjungwangi. Oh, namanya Toko Tanjungwangi ya. Oke. Tapi kalau untuk produksi sendiri ya? Kalau untuk produksi kita paling sebenarnya sih lebih ke rumahan, melayani ke rumahan. Oh gitu. Rumah. Oke. Kalau boleh saya tahu ini sih berapa lama ya perusahaan kaca Tanjungwangi ini berdiri? Kurang lebih sekitar 15 tahun. Kurang lebih 15 tahun ya. Berarti sebelumnya ada dari keluarga? Ada. Oh gitu. Berarti diteruskan ya? Teruskan. Oh, diteruskan. Berarti ini kalau boleh saya tahu inisiatif pertama yang membentuk perusahaan ini siapa ya, Mas ya? Kalau untuk pembentuknya sih itu Bapak Hasyim Asyari yang udah almarhum. Perusahaan kaca Tanjungwangi ini ke depannya biar tetap maju gitu. Apalagi bisa berkembang lah buat lebih pesat atau bisa cabang-cabang selanjutnya di mana gitu. Ini pertanyaan terakhir Mas ya yang lebih menarik gitu ya. Kan ini perusahaan ini udah berdiri ya. Nah, saya sebagai mahasiswa atau Mas sebagai penerus lah ya. Saya mau tahu apa sih harapan Mas buat perusahaan kaca Tanjungwangi ini ke depannya biar lebih maju gitu, Mas. Ya, harapannya tentu penjualan semakin naik dan usahanya semakin lancar. Iya. Itu aja sih kurang lebih. Dan semoga tahun-tahun berikutnya bisa buka cabang di mana-mana ya, Mas ya. Ya. Amin. Udah sih saya gitu aja ya, Mas ya. Semoga perusahaan ini lebih maju lagi, dan untuk para mahasiswa semoga terinspirasi untuk membuka suatu perusahaan ya, Mas ya. Nah, saya gitu aja, Mas. Makasih untuk informasinya ya, Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fadia Putri. Di sini saya dari mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di sini saya dari kelompok yang terdiri atas nama saya sendiri, untuk Santana Silain dan Pahan Jaki. Di sini kita akan menjelaskan tentang observasi perusahaan yang telah kita observasi, yaitu perusahaan CP Tanjungwangi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi yang telah kami observasikan. Nah, di sini kami mengobservasikan perusahaan CP Tanjungwangi. Nah, CP Tanjungwangi itu adalah sebuah perusahaan kaca, yang berdiri pada tahun sekitar 2005. Nah, di sini untuk perusahaan Tanjungwangi sendiri yaitu berada di Jalan Haji Ronggowaluyo nomor 74 Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Biasanya perusahaan ini itu buka sekitar dari jam 8 sampai jam 4 sore. Cuman kalau semisal mungkin untuk ada customer yang bisa melebihi, nah perusahaan tersebut bisa untuk buka lebih lama. Untuk sejarah perusahaan ini, CP Tanjungwangi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahana seperti aluminium, kaca, besi, spandek, dan lain-lain. Adapun bidang usaha yang saat ini sedang mereka geluti yaitu pengerjaannya sebuah plafon atau seperti Parisi Gibson ya, atau Pasiboard, Versiboard gitu, seperti kaca atau yang ada bingkainya gitu ya mungkin. Nah, selain itu juga untuk kaca yang berbahan kayu, mereka itu mendesainnya dengan mungkin secara bagus ya. Untuk logo perusahaan CP Tanjungwangi yaitu seperti ini. Ya, mereka membuat seperti itu ya. Untuk visi misinya seperti kebanyakan perusahaan, cuma untuk visi misi perusahaan CP Tanjungwangi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, bahan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan seperti aluminium ya. Mungkin visi misinya yaitu pertama meningkatkan daya saing perusahaan di industri jaya perdagangan dengan mengembangkan pelayanan perdagangan yang mungkin lebih baik ya. Untuk meningkatkan pelatihan SDM untuk menghasilkan tenaga kerja
yang berkualitas dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perusahaan ini. Nah, yang saya tahu untuk CP Tanjung Wangi sendiri ini perusahaan yang cukup lumayan sudah besar, mungkin yang berdiri sekitar tahun 2005 dan sampai sekarang sekitar tahun 2021, mungkin perusahaan yang berdiri cukup sudah lama ya. Nah, perusahaan ini berasal dari Karawang sendiri, cuman yang mendirikan itu adalah orang Bandung. Sebelumnya perusahaan ini dipegang oleh Ibu Ati, tapi sekarang perusahaan ini dikembangkan oleh anaknya. Nah, jadi kenapa saya mengambil perusahaan ini? Karena perusahaan ini perusahaan yang bisa dibilang cukup bagus untuk kedepannya. Usaha Kaca Tanjung Wangi memproduksi dua barang jadi dan barang mentah. Barang mentahnya tersendiri itu dia menjual berbagai kaca, jenis kaca. Ada yang kaca rumah, etalase, akuarium. Kalau untuk barang jadinya tersendiri, mereka sudah menerima jasa pemasangan, jadi langsung jadi. Dan untuk penjualan mereka itu secara offline, jadi mulut ke mulut, dan mereka itu sudah mempunyai pelanggan yang lumayan banyak. Untuk modal tersendirinya, modal pertama usaha Kaca Tanjung Wangi itu 100 juta. Dan untuk pencatatannya itu, income-nya itu, masuk dan keluarnya itu sudah menggunakan komputer. Jadi sudah dicatat semuanya di komputer. Modalnya berapa per bulan dan keuntungannya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Zaki Kamal dari MN19I akan melanjutkan penjelasan dari saudara saya Santana Silayan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua aspek, yaitu tentang bagaimana manajemen penentuan harga produk dan harga produk hariannya, dan yang terakhir manajemen dalam menghadapi COVID-19. Nah, di sini yang pertama yaitu manajerial penentuan harga produk dan penjualannya per hari. Di sini di produk kaca PT Tanjung Wangi ini penjualannya dalam sebulan yaitu mencapai 100 juta rupiah. Dan jika kita hitung-hitung dalam sehari, perusahaan PT Tanjung Wangi ini bisa mendapatkan meraup untung sekitar 3,3 juta per hari. Nah, buat yang terakhir, manajerial dalam menghadapi COVID-19, di sini ada 4 cara bagaimana cara menghadapi COVID-19 bagi perusahaan agar tidak bangkrut atau tetap berjalan. Yang pertama yaitu produk harus relevan, dan yang kedua yaitu promosi. Perusahaan harus pintar terus berpromosi sehingga perusahaan itu tetap ada dan tetap eksis dimanapun, kapanpun. Dan yang ketiga yaitu memaksimalkan layanan online. Nah, dengan promosi kita harus bisa memaksimalkan layanan online di sini. Kita bisa men-share lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat YouTube, lewat media sosial dan lainnya. Dan yang terakhir, cara perusahaan untuk bertahan di COVID-19 ini, kita bisa dengan empati. Kenapa dengan empati? Karena perusahaan bisa memaksimalkan empati tersebut. Misalnya perusahaan itu bisa menyumbangkan produk itu ke orang-orang yang terdampak COVID-19, atau menjual ke yang lebih membutuhkan, atau menjual ke yang lagi berjuang menghadapi COVID. Sekian dari saya. Segitu aja dari saya. Assalamualaikum.